rusak citra PA212, bahkan citra Islam, bahkan kalau udah di airport merusak citra bangsa kita. Iya. Tapi kalau kita tunjukkan dengan kebencian, dengan penolakan, dengan kekerasan, tentu dia akan semakin, oh kok Islam begini, kok Indonesia begini. Gitu. Saya bilang, ada apa? Saya bilang, Virgon suruh aku, paksa aku buka cadar. Jadi perempuan itu saya pahami ya, kalau dia sudah memposting rahasia keburukan suaminya, dia sudah nggak kuat lagi, dia memang udah ingin pisah. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan cinta itu juga kadang meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Hari ini, cinta ilahi yang mendatangkan sahabat saya ke sini. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Uncle Alvin. Masya Allah. Setelah sekian lama kita berjumpa. Iya, makanya nih. Jadi pandemi memisahkan kita ya. Iya. Tapi kan jauh di mata, dekat di hati. Betul. Apalagi Ustadz sekarang rame banget di mana-mana nih. Masya Allah itu. Subhanallah. Gimana nih Uncle? Kita mau ngopi-ngopi apa nih? Kita ngobrol, ngopi santai. Tapi yang paling Uncle mau nanya ini, semua orang kan nanya sama tuh. Iya. Lagi-lagi tentang band yang mau datang. Coldplay. Tanggapan Ustadz bagaimana? Nah, saya mau denger langsung nih. Uncle mau denger langsung. Menurut Ustadz Heri, Bismillah. Coldplay sampai mau dikepung kalau datang rame-rame di bandara. Sebetulnya Uncle, orang itu tidak bermasalah dengan Coldplay ya. Yang kemarin teman-teman PA212 itu dia bermasalah dengan faham ataupun yang isu yang diusung. Ya, tentang yang 4 huruf itu yang lagi famous, yang lagi ditakutkan kan. Takut-takut dia nanti mensiarkan paham itu di atas panggung dan membawa simbol-simbol, bendera-bendera. Nah, maka kita memahami teman-teman PA212 dia dengan niat dakwah ya, nahi mungkar, mencegah lebih baik daripada mengobati dan sebagainya. Mungkin lebih baik sebelum datang mendingan ditolak gitu. Itu pikir mereka. Cuman agak menjadi blunder setelah ada statement akan mengepung airport. Nah, itu dia. Nah, itu aku setuju. Kalau menyampaikan pendapat itu dengan cara kekerasan tentu tidak akan menjadi hidayah. Justru akan membuat rusak citra PA212, bahkan citra Islam, bahkan kalau udah di airport merusak citra bangsa kita. Kan tamu negara kan. Jadi kalau dalam Islam itu tamu itu datang meskipun dia orang non Islam harus dimuliakan tamu itu. Nah, jadi aku kemarin itu sempat diundang di salah satu TV itu. Aku berada di tengah-tengah Uncle. Jadi aku tidak mendukung Coldplay datang, tapi aku juga tidak menyalahkan teman-teman 212 yang berdakwah melawan itu, paham itu. Ya, semua orang tahu kalau genre musik aneh itu metal ya, bukan British pop. Jadi jujur ya, bukan sok-sokan metal yang paling metal. Ada yang komen ini si paling metal gitu, bukan. Memang saya nggak tahu lagu-lagu Coldplay ya, dengar sekilasnya, dan sebelum ada isu itu nggak pernah googling langsung mencari itu nggak ada. Tapi kalau lewat-lewat dengar, oh tahu. Tapi menghafal nggak ada. Nah, beda dengan Aldi Taher ya. Aldi Taher kan dia memang ini udah Aldi Martin nama sekarang kan. Dia cepet banget ganti langsung. Tapi sekarang saya lebih beda tipis sih, memang kelihatannya tipis banget. Kalau dengar-dengar lebih bagus suara dia mah. Jadi aku malah sekarang lebih terkesan dengan mau war tiketnya konser Aldi Taher ketimbang Coldplay gitu. Iya, kita ngantri. Subhanallah aja Uncle. Jadi itu sebetulnya masalah yang bisa didialogkan, baik G2G, government to government, ataupun dengan IO, dengan Ormas. Bisa dibicarakan. Silakan datang tamu kalian, tapi jangan, ini syaratnya, nggak boleh bawa ini, jangan begini, jangan begitu. Tertulis. Sebetulnya itu ya simple aja. Simple aja. Tapi dengan kecerobohan kita kemarin itu, tanpa sadar, akhirnya kita pun telah ikut mempromosikan war ticket itu. 500,000 people waiting. Bisa begitu. Kalau nggak ada itu PA212, nggak seramai itu orang tahu. Bisa jadi ya, kayak gitu kan ya. Tanpa sadar, makanya. Tanpa sadar. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cukuplah kebatilan itu Uncle dihentikan nanti kami membicarakannya. Kalau dibicarakan jadi tersebar.
Ingat kejadian 9 September. Orang memfitnah Islam, teroris, justru Al-Quran jadi bestseller. Justru orang semakin banyak masuk Islam gara-gara itu. Bad news sometimes jadi good news ya. Oke. Nah, jadi orang Berarti nggak ada pengaruh buruk dong kalau kita nonton Coldplay. Wallahu alam. Itu hiburan aja. Kalau bagi orang-orang yang penghafal Quran tentu pengaruh buruk ya. Dia habis nonton konser Coldplay hilang hafalannya. Tapi kalau mohon maaf ya teman-teman yang nggak ada hafalnya hilang apa? Nggak ada. Jadi mendinglah dia nonton Coldplay daripada dia gebukin orang di jalan kan. Kalau kita lihat dari situ ya. Iya kan. Gitu. Jadi gini, itu hanya sebatas hiburan dan bahkan kan bukannya di Indonesia sebelum Coldplay datang sudah banyak. Sebelumnya ada Slipknot datang. Banyak banget. Bahkan di Hammer Sonic itu ada band yang betul-betul black metal itu. Ya sebar-sebar darah di panggung itu. Belum lagi lirik-liriknya kan. Lirik-liriknya. Cuman mungkin informasi itu tidak sampai ke teman-teman yang kemarin sempat reaction dengan konser Coldplay. Cuman bagi saya, Uncle ya, saya doakan semoga semua orang, siapapun dia, apapun genre musik yang dia sukai, Allah berhidayah. Termasuk personil-personil Coldplay yang akan datang ke Indonesia. Kayak kemarin gue bilang kan, kalau mereka sempat datang ke sini, kan 5 kali sehari dia dengar azan. Subuh-subuh dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wow, what a beautiful song. Mungkin besok dia akan bikin lagu, The Prayer, Calling, semuanya. Ya, dan ternyata di Coldplay itu sudah bikin satu lagu baru namanya Bani Adam. Nah, jadi kita nggak pernah, Michael Jackson akhirnya dapat dia yang masuk Islam. Betul. Jadi nggak tertutup kemungkinan dengan datangnya Coldplay ke Indonesia, mereka semua akan masuk Islam bisa aja. Karena kan fansnya Muslim semua. Wah, ternyata baik-baik ya orang Islam ya. Tapi kalau kita tunjukkan dengan kebencian, dengan penolakan, dengan kekerasan, tentu dia akan semakin, oh kok Islam begini, kok Indonesia begini gitu. Gitu Uncle. Jadi I don't care actually ya dengan Coldplay mau datang apa enggak penting banget gitu. Karena Ustadz Dery Sendika menemukan Islam kalau nggak salah pada saat konser kan di kafe kan. Itu dia. Cahaya tidak takut dengan kegelapan. Yang ada cahaya akan berjalan ke tempat gelap dan menerangi tempat itu. Orang ketawain, ngapain mau dakwah di konser Coldplay? Dakwah mau bawa toa ke sana? Bukan. Dakwah tuh nggak mesti harus bicara. Dengan pakaian kayak gini nih Uncle ya. Orang bisa dilihat, ada Dery Sulaiman, teroris, radikal, ekstrim, kadrun, macam-macam. Minimal dia sudah bicara tentang Islam, meskipun dia nggak suka. Kita membuat orang berbicara tentang itu. Nah itu kan yang orang kayak mati, orang miskin mati kan? Wah, dia minimal waktu dilihat aku tuh di sana, dia sudah berpikir tentang kematian. It's so simple. Meskipun dari lirik lagu ya. Jadi nggak ada. Dakwah tuh bukan hanya ceramah. Dakwah itu bisa dengan pakaian kita, tulisan kita, karya kita dengan konten ini bisa jadi dakwah nih. Siapa tahu orang nonton Alvin in Love dapat hidayah. Iya. Karena dibuatnya berdasarkan kepingin buat kebaikan kan. Makanya itu satu quote saya itu yang sering aku tulis tuh, Uncle, cahaya yang redup di tengah kegelapan sangat berarti. Kalau cahaya meskipun dia tetap ada harapan. Ya, jadi udahlah, pokoknya yang sudah kebagian tiket silahkan lanjut, yang nggak kebagian silahkan bergabung dengan PA212 menolak kedatangan. Kan katanya banyak sekarang yang ikut gabung karena nggak kebagian tiket. Ya udah mending kita tolak aja. Begitu sekalian. Datang sekalian. Atau konser Aldi Taher aja mungkin dia silakan. Pokoknya Aldi Taher. Next guest insya Allah Aldi Taher sini. Udah pernah. Tapi bukan dengan Coldplay, dengan yang lain. Nah ini kita dulu pernah dengar bahwa musik itu haram. Sampai sekarang pun mulai ini lagi makin keluar lagi nih orang ngomong tentang itu musik haram. Gitu. Ada kesepakatan ulama. Seluruh ulama sepakat bahwasanya haram hukumnya memakan alat musik. Iyalah, karena keras itu keras. Tapi kalau masalah memainkan alat musik itu terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat. Ada sekelompok yang mengharamkan, ada sekelompok yang membolehkan, memubahkan. Bukan menghalalkan juga bahasa yang membolehkan. Subhanallah, yang mengharamkan kenapa? Karena mereka memandang dari sudut pandang mudarat. Ini musik ini melalaikan, dengan musik orang bisa nggak sholat, bisa lalai dari Al-Quran.
Bahkan lirik-liriknya bisa bikin orang bunuh diri, mengajak orang kepada perzinahan, mabuk-mabuk. Mendengar musik dulu baru mengerjakan yang seharusnya gitu macam-macam ya. Nah, kemudian ada ulama yang membolehkan karena dia melihat dari sudut pandang manfaat. Contohnya lagu-lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada nggak ulama yang berani mengatakan lagu itu haram? Nggak mungkin. Ataupun lagu Garuda Pancasila. Ataupun lagu-lagu religi yang seperti karya-karya Mas Opik, Maher Zain, ataupun karya-karya ada artis yang Diri Sulaiman. Aku memang menonjolnya sebagai dai ya. Betul. Tapi orang nggak tahu. Ternyata di YouTube aku udah cek laguku ada 80 lagu. Masya Allah. Tanpa promotion. Jadi lagu buat lagu. Aku jatuh sakit hati bikin lagu, sedih bikin lagu, lihat istri bikin lagu, lihat anak bikin lagu. Tiap hari bikin lagu mereka isi. Jadi musisi itu begitu, semua persoalannya diselesaikan dengan karya-karyanya. Nah, saya nggak sadar selama berapa tahun bikin lagu, banyak sekarang rata-rata baru video lirik kan. Cuma yang viral yang orang kaya mati, orang miskin seperti itu aja. Yang paling baru enak sekali itu. Iya, semua akan indah. Iya, liriknya luar biasa gitu. Hapus air matamu, jangan kau menangis. Banyak orang nangis hari ini. Orang bersedih karena ditinggal istri, ditinggal suami, ditinggal anak, ditinggal teman. Dunia ini memang tempat menangis. Nah, maka ketika kita bicara tentang motivasi, semua orang pasti perlu motivasi. Semua orang. Dunia tempat masalah, betul. Dengarlah lagu nanti ya, semua akan indah. Bagus banget itu. Ustaz, nah ini masih suka ngelukis? Karena lukisannya saya lihat tuh. Sekarang lagi ngelukis Al-Quran 30 juz. Cuman minta maaf, karena tadi itu dari Makassar, langsung dari airport, nggak sempat ke studio ngambil lukisan. Biasanya kalau aku diundang itu, kayak kemarin ke tempat di Kebuzer, aku siapin satu lukisan. Ya Allah. Kalau ini apa? Cinta ya, maka aku akan buatkan lagu, lukisan nanti Al-Hub, cinta. Alvin in Love. Oh iya. Tunggu tanggal mainnya. Suka warna apa, Uncle? Aku biru. Biru. Jadi backgroundnya rata-rata dominan biru ya? Ya, biru atau hijau. Nah, Ustadz, selain itu ada Inara. Aku juga di mana-mana FYP itu. Inara, Coldplay, apalagi jadi identik gitu ngomong Ustadz. Dari Sulaiman, Coldplay, Inara, nah macam-macam itu ke situ semua ini. Inara memang. Jadi gimana akhirnya bisa kenal nggak Inara? Atau gimana? Inara diajak Virgon ke rumah tahun 2018. Virgon curhat lah. Kita kan sama-sama musisi, kita jamming, kita gitar. Dibilang Kanda, aku istriku tuh sering godain orang. Baca dalam ceritanya. Itu aku panggil Datin Joda, istriku. Istriku tuh 1, 3, dan 4, nggak ada duanya. Betul dia ada di sini kan. Jadi ya, saya bilang, Yang, kamu ambilin cadar dong, pasangin. Kita iseng masangin. Ternyata kata Inara, kemarin-kemarin dari awalnya memang Virgon sudah pengen dia pakai cadar. Nah, jadi awal dia bernikah itu di rumah 5 tahun yang lalu. Ya, aku nggak punya nomor Inara, kita nggak pernah berteman. Aku juga nggak berteman di sosmed sama Inara. Dia teman sama istri kan. Pas Ramadan tiba-tiba dia telepon, dia bilang, Ustadz bisa minta tolong nggak? Nangis-nangis. Ya, dia minta nomor telepon di DM Instagram. Saya bilang ada apa? Saya bilang Virgon suruh aku, paksa aku buka cadar. Suruh buka cadar. Saya bilang, waktu itu aneh paling ngeribut rumah tangga, nih nggak ikut campur nggak mau ikut campur. Udahlah, curhatan dia tak dengerin, habis Virgon nggak tahu hubungin. Nggak ada hubungin, udah nanti juga paling baikan lagi. Berangkatlah kami umroh. Habis lebaran, H-2 lah, +2 lebaran. Habis kita tawaf, bukalah itu Lambeturah. Oh, masuk the story perselingkuhan itu. Kaget istriku langsung nangis. Ya Allah, kok ternyata begini? Ternyata ada masalah di balik itu. Karena Ina nggak pernah cerita ada perselingkuhan. Jadi perempuan itu saya pahami ya, kalau dia sudah memposting rahasia keburukan suaminya, dia sudah nggak kuat lagi. Dia memang udah ingin pisah. Jadi Inara tuh mau betul-betul pengen sudahan, nggak kuat lagi. Udahlah. Daripada aku kena penyakit dan sebagainya macam-macam. Udahlah pokoknya aku udahan. Kan? Tapi istri sama aku terus beri nasihat, mediasi. Kalian lewati ujian ini, kalian akan lebih mulia, kalian lebih bahagia pasti. Lewati ujian. Akhirnya Inara pengen balikan. Setelah itu dia minta maaf, pengen baik-baik, istirahat dari sosial media. Kata Inara, aku udah carikan, Ustadz carikan kami pesantren. Kita mau itikaf dulu di pesantren sampai berapa lama lah, sampai kita perbaiki diri, perbaiki iman. Ternyata setelah aku forward ke Virgon, jawabannya satu aja, no way back. Jadi ini pelajaran nih, kalau kalian
sudah memposting ya, aib rumah tangga ke sosial media, jarang yang bisa berlanjut. Ya, kalau masih sayang, keep it. Jangan disimpan. Jangan dipublish. Subhanallah, Uncle. Setelah itu, Virgon menutup akses. Ternyata Virgon suruh dia minta maaf kepada perempuan ini, yang dituduh itu ya. Dan itu bagi Ana sebuah hal yang tidak wajar lah. Kan dia korban, kenapa dia harus minta maaf? Tapi sebenarnya menurut Ustaz sendiri bagaimana tentang buka cadar itu? Iya, dia itulah lanjut ke sana. Dia pulang pas di hari tuntutan cerai datang dari Virgon ke pengadilan agama, dia ke rumah nangis-nangis sampai jam 1:30. Dia ngobrol sama istri, dia peluk, nangis semua. Dan waktu itu dia bilang, aku, Ustaz, dia ceritalah, mestinya kan dia udah dapat jatah bulanan. Ternyata yang dia dapatkan separuh pun tidak ada dari janji. Kalau apalagi dia udah mau dicerai, udah mau dituntut, aku nggak boleh lemah katanya. Aku harus bekerja. Saya bilang, kalau mau akan ada orang-orang kaya kok yang mau bantu kamu aja. Dia nggak mau dikasih-kasih, dia nggak mau hanya berhutang budi dengan siapapun. Aku mau kerja katanya. Aku masih bisa kok, aku bisa nyanyi, aku bisa macam-macam, aku bisa semua. Bolehkah aku buka cadar? Ketika dia tanya boleh nggak, berarti iman dia lagi turun. Karena kalau orang imannya naik, Uncle, dia tanya bukan boleh nggak, bagaimana sempurnanya hijabku. Ya, jadi kalau orang bertanya, cara bertanya boleh nggak, jawabannya tentu boleh. Ya, karena cadar memang hukumnya tidak wajib. Buktinya 99% wanita Indonesia tidak bercadar. Dan untuk bisa istiqomah dengan cadar diperlukan iman yang tinggi, diperlukan keyakinan. Ini level tertinggi dalam hijab. Level tertinggi. Maka kita we do respect ya kepada siapapun yang tetap memasang cadarnya. Dan kita tidak menghina orang yang melepaskan cadarnya. Karena dia punya alasan sendiri untuk menjaga adab. Karena Uncle, kalau orang bekerja di sosial media, lalu dia pakai cadar, tentu fitnahnya banyak. Kalau dia berjualan, itu dia dakwah lain lagi. Kalau dia berjualan, suara perempuan bisa jadi aurat. Apalagi gerak-geriknya, apalagi dia semua. Maka untuk menjaga kemuliaan niqab itu, Inara pengen buka cadarnya. Dan waktu itu aku beri nasihat, silahkan kalau mau dibuka, ya biar aja di fitnah, ya silahkan diumumkan aja di media. Diumumkan di media, tapi kita nggak shock nggak dia buka di media itu. Nah, itu plot twistnya itu betul-betul shock. Aku kalau mau bisa lari dari sana, istriku langsung nangis kan, peluk dia kan. Tapi dia bilang nggak apa-apa, mendingan hebohnya sekarang daripada nanti ketika dia lagi jualan produk kecantikan, terus dia buka cadar. Terus orang malah nggak jadi fokus ke produk kan. Lu ngapain lu buka cadar, lu ngapain lah dicaci maki orang. Aku makin banyak deh. Nah, sekarang biarlah. Dengan itu ada edukasi juga buat masyarakat bahwa cadar ini nggak mudah. Cadar ini level yang tinggi, it's not easy. Apalagi orang cantik menutupi kecantikannya, Uncle. Dia rela menutupi itu untuk kalau mohon maaf kalau orang ada uzur dia tutup, mungkin cadar bagi dia memang harus dia pakai untuk menutupi aibnya. Nah, tapi kalau untuk wanita yang cantik, berapa banyak kita lihat tuh ustazah-ustazah yang pakai cadar, ketika dia buka cadar di depan jamaahnya, ini cerita dari ibu-ibu ya, pengajian jamaah. Istri juga sering cerita ketika dia buka cadar, itu orang-orang pada menangis. Ya Allah, cantik gitu. Padahal dia yang lebih cantik banyak. Tapi karena selama bertahun-tahun cahaya wajah itu, nurnya tersimpan di wajahnya, pas dibuka, coba Uncle lihat waktu Inara buka cadar waktu itu sempurna banget. Kenapa? Aku nggak lihat, saya waktu itu nggak lihat, aku nggak mau lihat, nggak nengok. Aku terbilang, aduh bahaya nanti nengok jadi fitnah nanti. Aku mau kabur, mau pergi, nggak enak sama Dokter Richard Lee. Aku mau duduk di sana jadi serba salah. Akhirnya aku udah banyak ditegur juga sama para guru-guru. Sekarang kemana-mana muter tuh. Nah, pendapat Ustadz lagi, Ustadz Dery ya. Sekarang Inara kemana-mana, kemudian posting di sosial media tentang, saya nggak bilang pamer kecantikan sih ya, tapi memang itu yang terlihat kan jadi cantik. Nah, ini bagaimana ya kalau gitu? Ya kita doakan saja, kita doakan saja. Nah, sekarang kan momentum orang lagi simpati, lagi sayang, orang mau endorse live TikTok, live IG, mau pemotretan produk, ya itu semua berurusan dengan kecantikan dia. Jadi mau nggak mau terkesan dia akan pamer kecantikan. Memang orang bayar dia karena dia cantik. Mohon maaf ya, kalau orang buka cadar wajahnya biasa-biasa, orang juga akan endorse dia kan. Kecuali kocak ya. Dia coba wajah lucu banget. Nah, jadi ya udahlah kita aku rasa ya orang yang sayang tetap sayang, orang yang hasad tetap hasad. Nah, makanya kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tak perlu kau menceritakan tentang dirimu kepada semua orang, ya.
Karena orang yang mencintaimu tak perlukan ceritamu, dan orang yang membencimu nggak percaya ceritamu. Biarin aja itu kan perkataan sufi-sufi juga sering mengatakan seperti itu. Tangan kita cuma dua, mulut orang miliaran banyaknya. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang, tutup telinga saja sampai berjalan berjumpa Allah. Kalau wanita, seseorang membuka aibnya sendiri, kejelekannya sendiri, menceritakan tentang kejelekan, tandanya dia dalam posisi yang memang sedang tidak. Ya. Inara tuh sebelum ke rumah kita dia ke psikiater. Dia datang ke psikiater, dia terpukul banget. Dia sudah merasa dikhianati karena dia tidak bersalah ya. Kadang-kadang mohon maaf ya, orang tidak mau bicara tentang aib orang karena dia juga punya aib. Karena ketika dia free, tong kosong nyaring bunyi itu, betul-betul dia merasa nggak bersalah dalam urusan pernikahan ini. Dia nggak pernah berkhianat, nggak pernah ada laki-laki yang bukan mahram. Ternyata kenapa dibalas seperti itu? Maka dia terus-terusan menceritakan kesedihan dia. Itu mungkin itu healing untuk dia. Itu mungkin daripada dia pendam lagi, dia sakit, namanya dia cerita aja kemana-mana gitu. Tentu dia juga ingin dapat pembelaan dari netizen, dari teman-teman gitu ya. Aku sangka baik aja sih. Virgon juga orang baik banget, Masya Allah. Aku telepon tuh 45 menit ngomong Virgon. Kalau kita dengar penjelasan Virgon, ya, kita nggak tahu orang yang benar, mana yang dusta, mana. Dua sisi. Virgon juga punya alasan untuk marah. Dia juga punya alasan untuk tidak mau balik. Nah, dengan berbagai alasannya dia, dan tentu cukuplah aku yang mendengar itu, dan mungkin tak bocorkan juga apa yang diceritakan. Dan Virgon juga nggak mau bicara kan. Nah, dalam Islam perempuan boleh menuntut cerai? Boleh, khuluk namanya. Perempuan ya, kalau mau minta cerai ya, suami gara-gara laki-laki nggak sholat aja dia boleh minta cerai. Pemain nikah nih, ternyata nih lakinya nggak mau sholat, nggak mau sholat, hari-hari mabuk, hari-hari maksiat, main judi semua. Dia udah nasihat nggak bisa. Dengan alasan itu hakim kan putuskan cerainya. Bisa. Tapi kan tugasnya wanita kan bukan membuang suaminya, tapi memperbaiki suaminya. Nah, mudah-mudahan dengan kesabaran dia nanti Allah bagi hidayah. Makanya Ustadz mau mediasi ya, mengumpulkan kembali. Aku mau mediasi. Sampai sekarang pun kita masih bergerak di mediasi. Kalau versinya Inara kan dia sudah ditalak berkali-kali. Kalau secara agama nggak bisa mediasi lagi. Tapi tentu kemaslahatan ini hakim di pengadilan agama yang memutuskan, dia akan tanggung jawab di depan Allah nanti. Ya, kalau umpama nanti nih hakimnya putusnya talak satu, maka masih ada kesempatan mereka untuk rujuk. Betul. Berapa bulan kemudian mungkin mereka saling rindu, sadar udah saling kangen. Karena keputusan yang diambil ketika emosi pasti akan mendatangkan penyesalan. Maknanya ketika istri kalian emosi, teman-teman sekalian ya, diam saja. Sayyidina Umar bin Khattab kurang apa? Radhiyallahu an, karamallahu wajah. Umar Al-Faruq. Sayyidina Umar bin Khattab, Al-Faruq radhiyallahu an, itu namanya saja ditakuti semua musuh. Ya. Syaitan tidak akan melewati jalan yang dilewati Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi ketika istrinya mengeluh, mengomel, marah, itu beliau duduk dengarkan. Dia tak bantah satu kata pun. Ini preman nggak apa nggak, berantem nggak pernah, istri sama istri malah KDRT mulu. Siapa tuh yang gitu? Siapa? Oke. Balik lagi ke Inara sama Virgon, ini banyak sekali yang pengen tanya kan. Yang paling sering Inara ya. Kalau dulu Virgon, dulu kan aku nggak mungkin aku berteman dengan Inara sekarang. Sekarang Inara udah seperti adik kita ya, dianggap semuanya. Aku pandang dia itu sebagai orang yang harus ditemani, diberi motivasi, disadarkan tentang value dirinya dia. Kalau dia tuh sebelum menikah dengan Virgon, dia tuh ada seorang artis. Dia bukan perempuan yang diambil di jalan kemudian diingatkan kamu tuh punya potensi. Jika Allah bagi kamu kecantikan, Allah beri kamu kecerdasan, kita menghargai ya. Ketika dia datang ke rumahmu izin buka cadar tuh, itu sebuah kita appreciate ya. Dia punya adab. Karena dulu dia masang di rumah sama istri, buat dia lepas dia minta izin sama istri. Dia bisa aja lepas tanpa izin kita. Dia ada anggap kita pun bisa aja. Tapi ternyata ilhamnya dia tidak datang kepada teman-temannya yang kaya, pengusaha ataupun artis-artis yang lain, tapi dia datang ke kami. Masya Allah, dia menghargai. Berarti kan adab itu. Adab itu etikanya ada. Jadi kita respect aja, dan mohon maaf kalau ada yang salah paham dengan keputusan kami yang menemani dia waktu konferensi pers itu. Kalau kami tidak datang, alangkah bahayanya waktu itu. Kasihan Ustaz Dr. Richard Lee. Orang akan sangka dia yang niatnya baik membantu Inara, sebagai penyebab dia membuka cadar Inara. Nah, maka padahal di kontraknya aku baca itu tidak ada suruh buka. Nggak ada.
Dia betul-betul ya gara-gara Ustaz sampai baca begitu ya? Aku lihat lah. Kontraknya. Gue lihat ada nggak? Ini lumayan karena kita ini kontrak-kontrak besar, nanti jangan sampai nanti kita perantaranya nanti jadi mudarat ya. Nggak ada. Tapi ada pembelaan juga dari orang tuanya Virgon. Apa tuh? Pembelaan terhadap yang diucapkan orang tua Virgon terhadap apa yang dilakukan anaknya pada Inara itu. Iya, kan kita sebetulnya Uncle ya minta maaf ya, kan aku sering beberapa kali saya sampaikan ketika orang bertanya masalah ini bukan hanya kita bicara masalah Virgon ya. Iya. Ini Uncle mungkin nanti berumah tangga suatu hari nanti, siapapun yang punya istri, punya suami, jangan pernah kalian menceritakan keburukan pasangan kalian kepada orang tua kalian. Jadi ketika seorang istri menceritakan keburukan suaminya di hadapan kepada orang tuanya, sama saja istri tadi sedang mengajarkan ayah ibunya membenci suaminya. Begitu sebaliknya. Cerita kebaikan aja. Apa susah cerita kebaikan? Saya bilang, ya Allah, sekarang rumah tangga Inara tuh nggak mungkin terselamatkan selama orang tuanya, mertuanya masih ikut campur. Betul. Mestinya mendamaikan, mestinya nih para mertua ya, kalau anakmu menceritakan keburukan menantumu, kau bela menantumu. Jangan kau bela anakmu, marahin anakmu. Itu betul. Menceritakan kenapa kau ceritakan aibmu? Tutup aibmu, kan saling menutupi. Ada nasihat ya Ustaz buat orang yang mungkin saat ini ingin pisah? Jangan. Solusinya apa buat mereka? Wallahi demi Allah ya, dengarkan baik-baik nasihat saya kepada semua sahabat-sahabat yang ingin ya, yang ingin terbesit di pikiran kalian untuk bercerai. Ya. Yang paling gembira dengan perceraian itu adalah iblis. Karena dalam satu hadis itu Uncle, setiap hari itu ternyata raja iblis itu berkumpul dengan semua pasukannya, syaitan dari kalangan jin itu. Kemudian mereka Karkuzari itu maknanya menceritakan laporan kerjanya hari itu. Nah, dalam satu hadis yang panjang itu diceritakan satu syaitan datang ke Tuan, aku sudah bikin dia mabuk. Berhasil ya. Cuma itu rajanya iblis cuma anggo-anggo aja. Oke. Datang lagi. Kamu apa kerjamu? Aku udah bikin dia pukul-pukulan. Oke. Kamu apa? Aku bikin dia rayu dia sampai dia berjudi. Oke. Sampai satu iblis datang. Tuan, aku telah bikin suami istri bercerai. Itu semua standing applause berdiri. Ini naik ke atas tempat yang tinggi, dikasihkan piagam penghargaan, trofi. Jadi penghargaan tertinggi yang diberikan oleh rajanya syaitan kepada anak buah dia adalah kepada orang yang syaitan yang mampu menceraikan suami istri. Nah, jadi orang yang suka melihat orang bercerai bisa dipastikan dia adalah raja syaitan ya. Ya, dia adalah termasuk pengikutnya syaitan. Karena Ustadz Dery itu saya nggak pernah mendengar Ustadz Dery menyalahkan orang gitu. Nggak ada. Iya. Karena untuk menyalahkan orang tua, Uncle Alvin, untuk menyalahkan orang tua anak kecil juga bisa, nggak perlu belajar. Yang perlu kita pelajari bagaimana cara menyalahkan diri kita. Jadi siapa yang salah nih? Saya yang salah. Kalau kita masih bilang kita yang salah, berarti masih nyalahin orang. Ya. Aku lihat orang mau ya, teman nggak sholat, teman maksiat. Ini salah saya nih. Kalau aku yang doain dia, sungguh-sungguh doain dia, datangin dia, mungkin dia jadi lebih baik dari aku. Kalau ada anggota keluarga kita yang salah, kita menyalahkan diri kita sendiri. Saya salah. Mungkin dia nggak ke masjid gara-gara aku ada di masjid. Dia nggak mau lihat kita kan. Ya, jadi Rasulullah SAW itu ya, orang yang membunuh pamannya didoakan. Ya Allah, beri hidayah wahsi ya Allah. Dia dengar kabar jantung pamanmu digigit, dikunyah sama Hindun. Kata Rasulullah, ya Allah beri hidayah Hindun. Coba yang Nabi Ibrahim alaihissalam waktu mau dibakar api. Betul. Itu apa yang diajarkan? Kata Namrud, laknatullah alaih, panggil ayahnya, suruh ayahnya melemparkan dia ke api. Ayah udah tua. Ribuan orang menyaksikan. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh cinta kepada ayahnya yang notabene ayahnya bukan orang Islam. Dia doa sama Allah, ya Allah beri kekuatan ayahku untuk menarik ke tapel ini. Ya Allah. Jangan kau permalukan ayahku di depan orang banyak. Coba yang cinta. Jadi membalas kejahatan dengan kebaikan itulah akhlakul azimah, itulah akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, boleh kasih hadiah nggak buat penonton Alvin in Love viewersnya? Kasih sedikit lagu baru tadi yang saya udah dengerin. Keren banget kata-katanya, liriknya bagus. Wah, semuanya tuh. Masya Allah. Jangan lagu itu. Aku bikin lagu buat buat Alvin ini.
Alangkah indahnya Uncle Alvin yang dermawan, dicintai Allah, dimuliakan Sulaiman. Dunia di tangan, tapi di hati jangan. Dunia keperluan, akhirat jadi tujuan. Semuanya. Masya Allah. Ustadznya dari viewersnya Alvin. Masya Allah. Untuk Ustadz dan keluarga. keluarga. Yang dapat bunga nih guys. Masya Allah. Terima kasih Ustadz ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.